Oke, kembali lagi sama Miss Yohana. Kita akan belajar Pancasila dan maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Ini untuk kalian SD kelas 3. Next. Apa itu Pancasila? Pancasila itu sederhana, bisa dilihat dari namanya, yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila merupakan 5 dasar negara yang digunakan di Indonesia. Setiap negara pasti punya dasar negaranya sendiri-sendiri. Tapi di Indonesia kita menyebut dasar negara kita dengan sebutan Pancasila. Apa saja makna dan simbolnya? Kita belajar dulu ya. Untuk sila yang pertama, simbolnya yaitu bintang. Lalu untuk sila yang kedua, simbolnya yaitu rantai. Sila ketiga, simbolnya yaitu pohon beringin. Sila keempat, simbolnya kepala banteng. Dan yang kelima, yang terakhir, sila kelima yaitu padi dan kapas. Jadi penerapannya gimana ya, Miss? Tapi kalian ingat nggak bunyi-bunyinya? Coba kita lihat di slide berikutnya. Oke, jadi bagaimana bunyi dan penerapannya? Nah, di sini Miss sudah tampilkan ada burung Garuda dengan simbol-simbol di tiap sila-silanya. Kita belajar dari yang pertama, ada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Penerapannya seperti menghargai peribadatan teman yang berbeda agama. Di Indonesia ada 6 agama yang berbeda. Kalau kita menerapkan sila yang pertama, contohnya seperti ini, menghargai peribadatan. Kita tidak mengganggu dan kita tidak mengacaukan peribadatan teman kita. Yang kedua, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, ikut berempati saat teman mengalami kesusahan dan membantunya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita merasa seperti manusia, jadi kita ikut berempati apa yang teman kita rasakan. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya, kita berteman tidak memandang suku, ras, dan agama. Karena kita merasa bahwa kita hanya perlu bersatu, kita tak perlu melihat perbedaan. Justru perbedaan merupakan kekayaan bagi kita. Ingat itu ya. Oke, next ke sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya seperti apa? Ingat, kalau kalian ambil keputusan bersama dengan teman, dengan keluarga, atau dengan masyarakat, kita sering berkumpul untuk membicarakan ide-ide dan memutuskan mana yang paling baik. Ya, itu merupakan musyawarah. Jadi, musyawarah termasuk dalam penerapan atau contoh dari sila keempat. Dan kalian sebagai warga Indonesia hendaknya melakukan hal tersebut. Lalu sila yang kelima, keadilan bagi seluruh Indonesia. Contohnya, kita memperlakukan teman kita dengan baik, dengan adil, dan tidak pilih-pilih. Atau kalau misalnya ada pembagian makanan, kita beri semuanya dengan porsi yang adil dan tidak ada yang berbeda. Okay, next. Jadi kalau diingat-ingat, kenapa ya? Kok kita tuh harus memahami dan melaksanakan makna Pancasila itu, Miss? Alasannya sederhana. Karena ketika kita mampu memahami dan melaksanakan sila-sila Pancasila, kita akan menciptakan kehidupan yang harmonis, rukun, dan tentram. Karena memang kita banyak suku, agama, dan ras di Indonesia ini. Nah, kalian ingat, kebersatuan kita itu juga dimiliki oleh tokoh perumus Pancasila. Jadi kita juga harus meneladani sikap tersebut sehingga Indonesia tidak akan pernah terpecah belah dan selalu menjadi satu kesatuan. Oke, tadi penjelasan mengenai Pancasila dan sampai jumpa di video selanjutnya. Miss akan tanya-tanya ke kalian. Jangan lupa dipelajari ya. See you next time.